Yerusalem lama milik tiga agama, tapi maaf, Yerusalem baru mungkin bukan untuk Anda. Sepanjang sejarahnya yang panjang, Yerusalem pernah dihancurkan setidaknya 2 kali, dikepung 23 kali, diserang 52 kali, dan direbut serta direbut kembali 44 kali. Menurut Alkitab, Raja Daud merebut kota ini dari suku Yebus dan kemudian didirikannya sebagai ibu kota kerajaan Israel bersatu. Putranya yaitu Salomo memerintahkan pembangunan Bait Allah pertama. Yang penting dari Yerusalem adalah adanya gedung Bait Allah di sana. Tapi Bait Allah tersebut dihancurkan Raja Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Dibangun kembali pada zaman Nabi Esra, tapi dihancurkan kembali tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus dari Roma. Sejak itu Bait Allah tersebut belum dibangun lagi sampai hari ini. Saat ini status Yerusalem tetap menjadi salah satu isu pokok dalam konflik Israel dan Palestina dan merupakan kota suci dari tiga agama, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Itulah cerita akhir tentang Yerusalem yang lama. Yerusalem ini ternyata muncul lagi dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 12 dan 21, ayat 1 dan ayat 5. Dikatakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan suku guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ya, Alkitab menggambarkan Wahyu 21, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Wow. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Kemudian tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Luar biasa. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu enam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Puji Tuhan. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Oh, haleluya. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu.
Dan kota itu tidak memerlukan lagi matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Dan ini yang paling penting, dalam Wahyu 21 ayat 27 berkata, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ya, siapakah anak domba itu? Dialah Yesus Kristus, anak domba Allah yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosamu. Apakah namamu sudah ada di sana? Daftarkan sekarang juga. Hanya melalui Yesus Kristus namamu akan terdaftar di sana. Ya, mungkin Anda belum pernah atau belum berkesempatan ke Yerusalem lama di Israel, tak mengapa. Yang penting Yerusalem yang baru sedang menanti kita. Puji Tuhan. Dan jangan lupa saudara untuk subscribe video ini dan share, bagikan kepada teman-temanmu supaya mereka pun diberkati. Dan jangan lupa tekan tombol like dan komen. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi.